Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan tugas mengenai benchmarking pada instansi, perusahaan, atau individu. Yang saya pilih sebagai role model dalam tugas ini adalah Najwa Shihab. Najwa Shihab merupakan seorang public figure yang berprofesi di bidang jurnalistik. Najwa Shihab atau yang lebih akrab dipanggil sebagai Nana lahir di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan pada 16 September 1977. Saat ini ia berusia 43 tahun. Najwa Shihab merupakan putri kedua dari Bapak Quraisy Shihab dan Ibu Fatimah Assegaf. Bapak Quraisy Shihab pernah menjabat sebagai Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan ke-7 pada tahun 1998. Najwa Shihab adalah istri dari Ibrahim Syarif Assegaf dan ibu dari Izzat Assegaf. Ia pada tahun 1996 berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan pada tahun 2008 menerima beasiswa dari pemerintah Australia di Melbourne Law School, University Melbourne. Karir di bidang jurnalistik telah dirintis Najwa Shihab sejak menjadi reporter di Metro TV pada tahun 2000. Pada tahun 2005, ia memperoleh penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia atas laporan-laporannya saat bencana tsunami melanda Aceh pada Desember 2004. Berkat kecerdasan yang ia miliki, Najwa Shihab diangkat menjadi wakil pimpinan redaksi Metro TV. Sampai pada tahun 2009, ia mendapat kesempatan untuk membawakan program talk show sendiri, yang kita kenal sebagai Mata Najwa. Setelah 17 tahun berkarir di Metro TV yang membesarkan namanya, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari Metro TV. Hingga pada tahun 2018, ia membuka sebuah perusahaan sendiri di bidang digital konten yang bernama co-founder PT Narasi Citra Sahwahita, yang saat ini sudah mempunyai sebanyak 283.000 subscriber. Meski sejatinya bekerja di bidang jurnalistik bukanlah cita-cita dari Najwa Shihab sejak awal, namun dengan melakukan pekerjaan dengan penuh kesungguhan, ia mampu meraih banyak penghargaan di bidang tersebut. Hingga pada tahun 2006, ia terpilih sebagai jurnalis terbaik Metro TV dan masuk nominasi pembawa berita terbaik Panasonic Awards. Pada tahun yang sama pula, ia bersama sejumlah wartawan dari berbagai negara terpilih menjadi peserta Senior Journalist Seminar yang berlangsung di sejumlah kota di Amerika Serikat dan menjadi pembicara pada konvensi Asian American Journalists Association. Best Current Affairs atau Talk Show Presenter tahun 2007 di Singapura. Hingga dari tahun 2010 hingga 2018 ia masuk nominasi dan bahkan menang pada tahun 2015 dan 2017 sebagai presenter talk show terfavorit di ajang penghargaan Panasonic Globe Awards. Najwa Shihab dapat dikatakan sebagai salah satu generasi unggul bangsa dan panutan bagi banyak orang. Mengapa? Bukan hanya sekadar berbakat dan ahli di bidangnya saja, namun ia juga mempunyai banyak aksi dan gerakan untuk mengajak di media sosialnya yang mempunyai banyak pengikut. Berikut jumlah pengikut Najwa Shihab di media sosial. Di Instagram 19,3 juta pengikut, Twitter 7,4 juta pengikut, dan YouTube 7,4 juta subscriber. Najwa Shihab bagi saya adalah sosok yang cerdas, kritis, berani, dan karismatik. Pada saat sedang bertugas sebagai jurnalis dan memberitakan bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004 silam, ia dengan tajam mengkritisi orang yang paling bertanggung jawab atas penanganan pasca bencana, yaitu Alwi Shihab, Menko Kersa pada saat itu, yang tak lain adalah paman dari Najwa Shihab sendiri. Dengan itu, ia telah menerapkan nilai akuntabilitas, yaitu untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya sebagai garda terdepan untuk menyebarkan informasi teraktual mengenai bencana alam tsunami Aceh 17 tahun yang lalu.
Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Najwa Shihab adalah sosok yang gemar membaca buku, hingga Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memberi penghargaan kepadanya sebagai Duta Baca Indonesia untuk tahun 2016 sampai 2020. Tugas utamanya adalah untuk menyebarkan minat baca ke seluruh negeri. Selain itu, Najwa Shihab juga sering menggunakan barang-barang produk lokal di berbagai kesempatan dan mengunggahnya ke media sosial yang menunjukkan kecintaannya pada bangsa Indonesia. Media sosial menjadi salah satu cara masyarakat berkomunikasi yang paling banyak digunakan, misalnya Twitter dan Instagram. Aktivis media sosial juga turut memanfaatkan media sosial sebagai aktivisme mendukung gerakan dan pesan-pesan tertentu yang ingin disampaikan ke masyarakat, salah satunya dengan menggunakan tagar. Najwa Shihab berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat terkait social distancing di tengah pandemi COVID-19. Ia menggagas tagar di rumah aja sebagai salah satu bagian dari gerakan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan social distancing. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan aktivis media sosial memanfaatkan tagar untuk menggerakkan masyarakat dalam melakukan aksi. Dengan itu juga Najwa Shihab memberikan contoh bahwa bagaimana cara menggunakan media sosial dengan bijak dan positif. Najwa Shihab merupakan jurnalis yang begitu populer di Indonesia, baik di media pertelevisian maupun media sosial. Ia juga begitu aktif dan inovatif dalam penggunaan media sosial pribadinya. Di akun pribadinya @najwashihab, ia sering membagikan konten-konten positif atau yang sedang viral di jagat maya. Indonesia Corruption Watch atau ICW menobatkan Najwa Shihab sebagai tokoh publik anti korupsi tahun 2017. ICW menilai Najwa Shihab memenuhi indikator atau kriteria sebagai tokoh anti korupsi karena berintegritas, rekam jejak atau kepedulian dengan isu korupsi, memiliki pengaruh luas, artikulatif, serta komunikatif, dan dapat diterima semua kalangan. Selain itu, Najwa Shihab dinilai menaruh perhatian terhadap pemberantasan korupsi karena kiprahnya yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, paham dengan kondisi Indonesia saat ini khususnya persoalan korupsi, serta merupakan representasi generasi muda. Sejak memulai karir sebagai reporter magang di RCTI pada tahun 1999 hingga saat ini, Najwa Shihab tetap menjadi sosok yang tajam, kritis, dan berani, namun tetap menjaga etika-etika yang ada saat mewawancarai narasumber dan menyampaikan informasi. Ia juga menjadi sosok yang inovatif dengan mengikuti perkembangan zaman yang sudah menuju ke digitalisasi. Hingga ia pun juga aktif di media sosial untuk menyebarkan dan mengajak untuk melakukan aksi-aksi yang positif. Atas beberapa hal yang telah saya sampaikan di slide-slide sebelumnya, merupakan sebagian besar alasan mengapa saya menjadikan Najwa Shihab sebagai role model atau panutan. Dengan ini saya akhiri pembahasan mengenai tugas benchmarking yang telah diberikan. Saya menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat tutur kata saya yang tidak baik atau menyakiti, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.